Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati seperti kebun bisa tumbuh kasih sayang, atau ketakutan, kebencian, atau cinta. Biji yang mana yang akan kamu tanam di sana? Manusia merupakan makhluk yang sempurna, yang diciptakan Tuhan. Manusia sejatinya memiliki beberapa unsur utama dalam dirinya. Badan manusia, roh manusia, serta jiwa manusia. Jasmani badan terdiri dari beberapa anggota badan yang dapat terlihat oleh mata manusia. Rohani memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan unsur jasmani. Roh sifatnya tidak terlihat oleh mata manusia. Unsur selanjutnya disebut sebagai jiwa yang menjadi salah satu unsur penghubung antara badan dan roh manusia. Unsur jiwa manusia terbagi 3 bagian, yaitu akal, hati, dan nafsu. Di antara ketiga unsur jiwa ini, hati bertanggung jawab dalam menolong, mengawal, dan mengendalikan anggota badan dan jiwa manusia. Artinya bukan cuma badan yang harus sehat, tapi hati juga harus sehat. Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk menjaga hati kita agar selalu tetap sehat. Yang pertama, jangan mencintai orang yang tidak mencintaimu. Ketika kamu chat dia pagi, dia balasnya malam. Kamu chat dia 5 baris, dia balasnya 1 kata. Kamu selalu lihat story-nya, tetapi story-mu gak pernah dilihat balik. Kamu selalu bertanya tentang keadaannya, tapi dia tidak pernah bertanya balik tentang keadaanmu. Kalau sudah begitu, kira-kira apa yang kamu harapkan? Dia tidak pernah menghubungimu. Itu karena memang dia tidak menginginkan kamu. Kenapa dia menghubungimu? Itu mungkin karena kamu yang meminta dia tidak memberi apa yang kamu minta. Itu karena memang dia tidak takut kehilangan. Terus kalau sudah seperti itu, apa yang harus kamu perjuangkan? Sudahlah, berhenti untuk mencari alasan. Cinta tidak serumit itu. Kamu aja yang keras. Hati tidak menyadari bukan dia yang salah, tapi mungkin kamu yang bodoh. Karena memperjuangkan orang yang tidak mau sama-sama berjuang, itu akan merusak hati. Mencintai orang yang tidak mencintai itu akan menghasilkan perasaan yang tidak seimbang. Ketika akan merasa sedih, kecewa, tidak dihargai. Sebaliknya, orang yang kamu cintai mungkin tidak merasakan hal yang akhirnya terus-menerus merasa tidak aman dan tidak takut kehilangan. Mereka ini adalah perasaan yang tidak sehat dan tidak produktif dan bisa mengganggu kesehatan mental serta emosional. Mencintai seseorang yang tidak mencintai kita dapat juga menghalangi kita untuk menemukan cinta sejati kita yang sesungguhnya. Ketika kita terus memfokuskan perhatian dan perasaan kita pada orang yang tidak peduli dengan kita, kita mungkin melewatkan kesempatan untuk bertemu seseorang yang benar-benar mencintai kita. Kita perlu memberi diri kita kesempatan untuk membuka hati dan menemukan orang-orang yang tepat. Dan itu pun tidak mungkin terjadi jika tidak kita tetap terpaku pada cinta yang sia-sia.
Cinta yang bertepuk sebelah tangan tidak akan terjadi kalau kita yakin tangan mana yang akan membalas tepukan kita. Jadi demi kesehatan hatimu, berjuanglah bersama orang-orang yang mau sama-sama berjuang. Bukan dengan orang-orang yang hanya mau diperjuangkan. Yang kedua, delete semua media sosial yang tidak diingin dilihat. Hide, blokir, hapus kontak yang itu bukan sifat kekanak-kanakan, tetapi karena kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk menjaga hati dan mental kita sudah tahu mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dipertahankan. Dan ini adalah bentuk rasa cinta pada diri sendiri dengan menjauhkan hal-hal yang bisa melukai hati. Melukai hati kita lagi jika terus-menerus melihat postingan dan komentar yang tidak menyenangkan atau merusak kepercayaan diri. Ini bisa mempengaruhi suasana hati dan kemampuan kita untuk menikmati hidup. Dengan menghapus kontak dan sosial media orang-orang ini, Anda membebaskan diri dari lingkaran negatif dan memberi diri Anda ruang untuk bertumbuh dan berkembang secara positif. Menghapus semua kontak media sosial orang-orang yang membuatmu habis energi adalah cara untuk menghormati diri sendiri. Dan menetapkan batasan-batasan yang sehat. Jika seseorang terus-menerus memposting hal-hal yang merusak dan membuatmu merasa tidak dihargai, itu adalah tanda bahwa mereka mungkin tidak peduli dengan perasaan atau kebutuhanmu. Dengan menghapus kontak media sosial mereka, sama saja kamu memberitahu kepada mereka bahwa kamu tidak akan membiarkan dirimu disakiti atau diabaikan. Hati memiliki alasan yang tidak bisa dimengerti oleh akal. Yang ketiga, hidup apa adanya tanpa melebih-lebihkan. Kepalsuan adalah salah satu sifat yang dapat merusak kualitas hidup seseorang. Terkadang tertekan sosial atau kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain dapat membuat kita terjebak dalam kepalsuan. Namun, hidup dalam kepalsuan hanya akan menimbulkan ketidakbahagiaan, kecemasan, dan kerugian. Oleh karena itu, penting untuk tidak hidup dalam kepalsuan dan hidup dengan jujur dan transparan. Anda akan sulit merasa bahagia dalam hidup jika Anda selalu merasa bahwa bergaul dengan orang perlu memalsukan kepribadian atau identitas kita mendapatkan persetujuan. Dan untuk menyenangkan orang lain, kita tidak akan pernah merasa puas dengan siapa diri kita sebenarnya. Memang semakin palsu dirimu, semakin kamu menjadi orang lain, maka circle pertemuanmu pun akan semakin luas. Tapi semakin realistis dirimu, maka makin sedikit juga circle pertemuanmu. Dan itu fakta. Jadi hidup itu pilihan. Memilih untuk dibenci karena menjadi original atau disenangi, tapi memakai topeng. Yang keempat, tidak usah pedulikan omongan orang. Di mata orang pun yang kita lakukan pasti selalu salah.
Kita percaya diri dibilang sombong, kita kompeten dibilang arogan, kita ingin privasi dibilang tidak punya jiwa sosial. Kita selalu ramah dibilang kepo, kita mengkritik orang dibilang nyinyir. Jadi gak usah berusaha untuk menyenangkan semua orang. Karena ketika kamu berusaha untuk membuat semua orang senang, maka pasti akan ada satu yang sedih, yaitu dirimu sendiri. So, jadilah dirimu sendiri. Yang kelima, stop overthinking. Overthinking hanya akan membuang waktu dan energi saja. Terus memutar ulang pikiran dan memikirkan situasi atau masalah yang sama berulang-ulang hanya akan membuang waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk melakukan hal-hal yang produktif. Dan berarti selain itu overthinking dapat menimbulkan rasa cemas dan khawatir yang berlebihan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Secara negatif, overthinking juga dapat membuat kita terjebak dalam siklus negatif yang tidak produktif, terus-menerus memikirkan masalah dan situasi yang tidak dapat kita ubah hanya akan membuat kita makin tertekan dan merasa tidak berguna. Dalam beberapa kasus, overthinking bahkan dapat memperburuk situasi. Yang sudah sulit, sebaiknya belajar untuk mengalihkan perhatian ke hal-hal yang lebih positif dan konstruktif. Dapat membantu kita merasa lebih baik dan menghindari situasi buruk. Yang keenam, dekatkan dirimu pada Tuhan. Ini adalah kunci dari segala urusan di dunia. Ketika kamu sudah melakukan semuanya di atas, tapi dirimu tidak dekat-dekat penciptamu, semua akan sia-sia. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda. Dan melalui perjalanan hidup tersebut, kita seringkali merasakan kesulitan, kekecewaan, bahkan putus asa. Namun dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan adalah salah satu cara untuk tetap tegar dan bersemangat untuk menghadapi segala ujian hidup. Jangan pernah merasa sendirian dalam menghadapi hidup, karena Tuhan akan selalu bersama kita. Jangan ragu untuk membuka hati dan berbicara kepadanya dalam segala situasi atau kesulitan yang kita hadapi. Dekat dengan Tuhan, kita akan menemukan kekuatan dan pengharapan untuk tetap maju dalam menghadapi setiap rintangan hidup. Ingat, Tuhan akan selalu ada di dekat kita sekalipun mungkin kita tidak merasakannya. Ingatlah selalu, setiap dirimu sujud, engkau berbisik kepada bumi, tapi terdengar sampai ke langit. Terima kasih. Demikian 6 hal yang dapat menjaga hati kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.